Apalagi yang diharamkan oleh Allah, memakan daging kambing, daging babi. Sapi juga. Sapi Bisa aja kita. mulailah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah binatil qabul wa tamam min kulli su'in wa ma'mur wa salih san zahiran abadan fi dunya wa dunya wal akhirah abadan dafi'atan min kulli syarri jamilatan min kulli khairin lana wa li walidina wa li masyayikhina fi dunya ma'allaq wal afiyah wa 'ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawlana ma'anhu wa taqwa wal 'afwa wal maut على دين الإسلام بلا مهنة ولا امتهان بداية سيدي ولا بأدنى جامعة كل نية شارها وزيرة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي وآل النبي وسر النبي بالأولياء وبالشرف والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا سقط قدر على جيلاني وسسما المدني وسيد محمد أرسل على بنجير وسيدنا محمد زيني بن عبد الوهاب وسيدنا كيجي أحمد بن الإسلامي وسيدنا guru Syarwani Abdan Bangil وسيدنا guru Asrul Anwar Bang وسيدنا Khalil Bang Kalam وسيدنا إلى وجه الجلسة كي سجى حشيش وسيدنا الحبيب كوهب بن علي بن حسن باقل وسيدنا الحبيب قدير بن حبيب كوهب باقل الحبائب جدتنا الفاتحة نستعين إن سورة المستقيم سورة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى صحيح تعريف هذه الكتاب Usman bin Abdullah Ba'abil bin Yahya Al-Fatihah. Iya kalau dia nasta'in dan surat mustaqim surat al-jinaan tan wa al-maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tadi kita sudah membaca tentang nikmat yang paling benar adalah Islam dan iman. Imbah tutuntung kita membaca tentang hukum akal. Hukum akal ada tiga. Yang pertama wajib, yang artinya itu barang yang wajib pada akal akan adanya. Wajib ada. Yang kedua adalah mustahil. Mustahil adalah barang yang wajib pada akal itu akan kadadanya. Lawan daripada wajib. Nah, ketiga adalah sifat jaiz atau harus adalah barang yang boleh ada pada akal ataupun kadada pada akal. Malam ini kita masuk kepada hukum syar'i. Hukum syar'i adalah hukum syariat yang ditetapkan oleh agama Islam. Yang mana kita tahu hukum itu tentang menetapkan dewian kita tuh ada yang namanya hukum syariat itu wajib ya Allah, ada sunnah, itu jadi hukum syar'i yaitu adalah perintah Allah Ta'ala dengan orang-orang yang mukallaf, untuk menjalankan perintahnya atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hukum syariat ini adalah Allah Ta'ala itu memberatkan kepada orang-orang yang mukallaf. Siapa orang mukallaf semalam? Orang yang berakal. Nah, kalau membedakan baik dan buruk, bagus, lawan kada, benar atau salah. Yang kedua adalah balik. Itu namanya orang yang diberatkan dengan hukum syariat. Hukum syariat ini ada 7 hukum syar'i ini. Yang pertama hukum syar'i adalah wajib. Ini hukum syar'i. Maksud syar'i ini hukum dalam syariat Islam. Yang mana wajib artinya barang yang dapat pahala apabila dikerjakan dan akan mendapat dosa apabila tidak akan mendapat dosa apabila ditinggalkan. Jadi wajib ini adalah
suatu pekerjaan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Apabila digawi kita mendapat pahala, apabila ditinggalkan kita mendapat dosa. Contohnya apa? Sembahyang 5 waktu. Terus puasa bulan Ramadan. Terus membayar zakat. Terus naik haji bagi orang yang mampu. Ini adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua, hukum syariat adalah sunnah, yang mana artinya barang yang dapat pahala apabila dikerjakan dan tidak mendapat dosa apabila ditinggalkan. Contohnya apa? Sunnah ini sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu sunnah, dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan kada berdosa. Gitu. Banyak gawian sunnah ini. Di antaranya lagi sembahyang tahajud, sembahyang duha. Kemudian yang ketiga adalah hukum syariat itu adalah haram. Yang mana haram itu artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakan dan mendapat pahala apabila ditinggalkan. Contohnya apa yang haram ini? Di antaranya yang haram ini adalah sesuatu yang ditagih oleh Allah. Di antaranya mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan itu haram. Apabila itu ditinggalkan kita mendapat pahala, apabila dikerjakan kita mendapat dosa. Kemudian apalagi yang diharamkan oleh Allah? Memakan daging kambing. Daging babi. Memakan daging babi itu diharamkan. Bila kita memakan mendapat dosa, bila kita meninggalkan mendapat pahala. Kemudian lagi yang haram ini diantaranya itu mencuri. Jangan mancuntan nih apabila kita tuh, nah ini perumpamaan melihat sandal orang tuh bungas. Kita nih ke masjid, boleh di masjid ya kalau melihat sandal nih apa yang mandak sandal seorang nih capal sebelah nih ando. Nah, melihat nih hati begiritik. Baik ku ambil sandal nih ando nih. Nyata hanyar sandal seorang capal higanya. Ketika ada giritik nangka itu, kita hendak mengambil, lalu kita kan jadi mengambil, maka kita itu mendapat pahala. Karena itu kita ada giritik hendak menggawi apa-apa nang dilarang oleh Allah. Lalu kita tinggalkan, itu kita mendapat pahala. Apabila dikerjakan mencutan sandal orang, itu mendapat dosa. Kemudian lagi hukum syariat yang nomor 4 adalah makruh. Makruh artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakan, tetapi dibenci oleh Allah dan dapat pahala jika dikerjakan. Dapat pahalanya jika ditinggalkannya dengan karena Allah. Nah, apa? Perkara yang makruh ini nah. Kita apabila kita menggawi kadang mendapat dosa. Apabila kita gawi kita dibenci oleh Allah. Tapi bila kita meninggalkan kita dapat pahala. Contohnya kayak apa? Siang hari bulan puasa, umur di atas jam 12 siang. Di atas jam 12 kita umur hukumnya makruh. Illa di ghairi daruri. Kalau darurat kan apa? Ini kan ada darurat. Umur imbah jam 12 siang belum puasa itu makruh kita meninggalkan anak umur ini dapat pahala. Bila kita gawi kita dibenci oleh Allah. Itu nah. Apabila kita gawi kadang dosa, tapi mengurangi nilai pahala puasa. Yang kelima, hukum syariat dalam Islam adalah mubah.
Mubah artinya harus pada syariat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Contohnya, nang mubah ini nang kayak makan bawang. Kita makan bawang kada berdosa, kada mendapat pahala. Nang kayak kita bejelenan kujuk-kujuk ada karuan tampuh, itu perkara yang mubah, boleh aja itu kita menggawe itu kada mendapat dosa, meninggalkannya itu kada dapat pahala. Kemudian hukum syariat yang nomor 6 adalah sahih. Sahih ini hukum syariatnya lebih mendekat kepada hal-hal yang beribadah, tentang ibadah, yang artinya sahih itu barang yang ada lengkap pada segala syaratnya dan segala rukunnya. Contohnya, kita hendak berwudu, benar syaratnya berwudu, ada banyu, niat, ya kan, atau tayamum. Itu perkara yang sahih hukumnya, benar syaratnya lengkap, barangnya lengkap, itu namanya sahih benar. Nah kayak sambahyang menutup aurat, ikam sambahyang kada menutup aurat, kada sahih, kada terima salatnya karena kada sempurna, syaratnya kada sempurna, barangnya kada sempurna. Ada juga yang syaratnya sempurna sambahyang, tapi di baju kita ada tahi cacat, maka salatnya kada diterima lantaran syaratnya kada sempurna, bersih daripada najis. Kemudian yang nomor 7 hukum syariat adalah batil. Batil ini artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawannya daripada sahih. Contohnya, bukan ikam sambahyang ada wudu, itu aja nyaman benar. Ikam sambahyang ada wudu, maka tertolak sambahyang buhan ikam tuh, biar sambahyang 1000 rakaat enggak ada wudu, luput. Maka syarat hendak sambahyang kita harus bersuci dengan cara berwudu. Nah ini barang yang kurang pada syaratnya atau rukunnya, rukun sambahyangnya kurang, wudu kada, maka sambahyangnya kada sah. Intinya yang sahih ini perkara yang benar pada hukum syariat, syaratnya lengkap, rukunnya lengkap. Nang batil ini lawannya, syaratnya kurang, rukunnya kurang. Kemudian hukum yang satunya adalah hukum adi. Artinya hukum adi ini hukum kebiasaan kita dalam kehidupan. Itu aja. Hukum adi ini hukum gawian kita hari-hari, nah hukum adi. Cuma kada ulun jelasakan soalnya ini terlalu dalam. Jadi yang pertama hukum syariat aja kita ketahui, yang kedua hukum adi. Hukum adi ini barang yang gawian kita hari-hari. Ibaratnya kayak memakai baju, hukum kebiasaan kita. Kita makan, minum, itu namanya hukum adi. Kemudian kita masuk kepada nang lengkap nang kita pelajari, yaitu adalah sifat 20. Yang mana yang nomor 1 sifat nang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat wujud. Wujud artinya ada, mustahil kadada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, yang artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan barang yang di antara keduanya. Kemudian adanya Allah ini kayak apa? Adanya Allah ini, Allah tuh ada. Adanya Allah tuh terdahulu ada. Pokoknya Allah Ta'ala tuh ada sebelum dunia ini diciptakan. Allah Ta'ala itu sudah ada. Amunnya bukan kita nih awalnya kadede
Nah kayak kita nih, nah kayak buah nikam 1, 2, 3. Nah itu asalnya ada buah nikam nih. Lalu ada itu kita. Kalau Allah Ta'ala ini pasti ada. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan barang yang diantara keduanya. Kemudian dalilnya apa? Supaya kita nih bukti adanya Allah, tuh bukti adanya kita nih Pak. Nih, ulun nih dulu asalnya kadeda. Kemudian ada lantaran dilahirkan oleh kuitan ulun. Kalau Allah itu kada perlu dilahirkan ataupun melahirkan. Adalah dengan Allah itu dilahirkan kadeda. Dalilnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah tuh adanya Allah ini berapa ikung? Satu. Ada Allah Ta'ala itu Allah satu. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu ya Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu satu atau esa. Jadi adanya Allah ini satu. Dan adanya Allah nih kada berhajat lawan makhluk. Amun buhan nih kamu kita nih adanya kita berhajat. Buktinya apa? Berhajat lawan abah lawan mama. Mun abah lawan mama kada menikah, kada boleh anak, kita kada bakalan ada. Dan Allah Ta'ala ini adanya Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala ini goib. Adalah bukan nikam melihat Allah. Kadada kan? Kadada. Allah Ta'ala ini gaib. Malaikat-malaikat Allah gaib. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Yu'minuna beriman mereka dengan yang gaib. Siapa yang gaib? Allah gaib. Malaikat gaib. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib sembahyang. Karena sembahyang ini termasuk dalam rukun Islam yang nomor 2. Sampai sini aja dulu lah. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca sifat 20 ini, kita diberikan oleh Allah hati terang di dalam mendekatkan diri lawan Tuhan. Hati kita menjadi damai, tentram dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah lebih dekat kepada Allah, lebih menjadi orang yang lebih baik dari hari ini, besok dan besoknya menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki